Bayangkan sedang menggendong bayi yang baru lahir. Jari-jari mungilnya menggenggam jari Anda. Saat menatap mata mereka, Anda mungkin bertanya-tanya tentang masa depan anak ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lingkungan, terutama selama 5 tahun pertama kehidupan, dapat mengaktifkan atau menonaktifkan hingga 78% potensi genetik anak. Ini berarti bahwa bahkan anak yang lahir dengan bakat genetik untuk kecerdasan luar biasa dapat terhambat potensinya di lingkungan yang salah. Sebaliknya, anak yang menghadapi predisposisi genetik untuk kesulitan kognitif dapat berkembang melampaui harapan ketika dibesarkan di lingkungan yang merangsang dan mendukung. Selama beberapa dekade, perdebatan antara bawaan dan lingkungan terus berkecamuk, dengan para ilmuwan memperdebatkan apakah gen atau lingkungan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk siapa diri kita. Sekarang kita tahu bahwa gen dan lingkungan bukanlah kekuatan yang berlawanan, melainkan mitra dalam tarian yang rumit yang menentukan lintasan perkembangan anak. Gen menyediakan cetak biru, blok bangunan dasar untuk perkembangan fisik dan kognitif kita. Untuk sepenuhnya memahami kekuatan pengasuhan, kita harus mempelajari dunia epigenetik yang menakjubkan. Epigenetik mengacu pada modifikasi kimia yang terjadi di atas DNA kita, yang memengaruhi bagaimana gen kita diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA yang mendasarinya. Modifikasi ini bertindak seperti sakelar, mengaktifkan atau menonaktifkan gen sebagai respons terhadap isyarat lingkungan. Salah satu mekanisme tersebut adalah metilasi DNA, di mana gugus metil ditambahkan ke gen, secara efektif membungkam ekspresinya. Mekanisme lain adalah modifikasi histon, yang dapat mengendurkan atau mengencangkan gulungan DNA, membuat gen lebih mudah atau lebih sulit diakses untuk aktivasi. Melalui mekanisme epigenetik yang rumit ini, lingkungan berkomunikasi dengan gen kita, membentuk aktivitasnya, dan pada akhirnya memengaruhi siapa diri kita. Implikasi revolusioner epigenetik mungkin paling baik diilustrasikan melalui penelitian inovatif. Studi tentang kembar identik yang berbagi 100% DNA mereka memberikan bukti kuat untuk kekuatan lingkungan. Ketika dibesarkan di lingkungan yang berbeda, kembar identik dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kecerdasan, kepribadian, dan bahkan kerentanan terhadap penyakit. Dalam beberapa penelitian, perbedaan ini telah dikaitkan dengan variasi dalam profil epigenetik mereka, menunjukkan bagaimana pengaruh lingkungan dapat meninggalkan jejak yang berbeda pada gen mereka. Penelitian pada hewan memberikan bukti lebih lanjut yang meyakinkan, seperti anak tikus yang dibesarkan oleh induk yang mengasuh lebih tahan terhadap stres karena modifikasi epigenetik di otak. Meskipun lingkungan memengaruhi kita sepanjang hidup kita, ada periode tertentu selama perkembangan ketika otak sangat sensitif terhadap masukan lingkungan. Periode sensitif ini mewakili jendela peluang untuk membentuk arsitektur dan jaringan otak. Periode prenatal adalah masa kerentanan dan peluang yang luar biasa. Nutrisi ibu, tingkat stres, dan paparan racun, semuanya dapat memengaruhi ekspresi gen di otak yang sedang berkembang. Memengaruhi segala hal, mulai dari kemampuan kognitif hingga kesehatan mental. 3 tahun pertama kehidupan mewakili jendela kritis lainnya, dengan pengalaman awal membentuk jaringan sirkuit saraf. Dari usia 3 hingga 7 tahun, otak terus menyempurnakan jaringannya, terutama di area yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, seperti perhatian, memori kerja, dan pengendalian diri. Lingkungan yang kita ciptakan untuk seorang anak bertindak sebagai arsitek utama, membentuk struktur dan fungsi otak mereka yang sedang berkembang. Nutrisi memainkan peran mendasar dalam menyediakan blok bangunan untuk perkembangan otak dan memengaruhi modifikasi epigenetik. Stres, terutama stres kronis atau toksik, dapat memiliki efek yang merugikan pada perkembangan otak. Pengayaan kognitif memberi otak stimulasi yang dibutuhkannya untuk berkembang. Memaparkan anak-anak pada lingkungan bahasa yang kaya, terlibat dalam permainan interaktif, dan memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan penemuan semuanya, berkontribusi untuk mengaktifkan gen yang terlibat dalam pembelajaran, memori, dan fleksibilitas kognitif.
Hubungan yang responsif dan mengasuh dengan pengasuh secara harfiah membentuk otak yang sedang berkembang, memengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam perkembangan sosial emosional, pengaturan stres, dan Shift-Development. Meskipun kita telah menetapkan bahwa gen dan lingkungan penting untuk perkembangan, penting untuk dipahami bahwa hubungan mereka tidak selalu mudah. Model kerentanan genetik menunjukkan bahwa varian gen tertentu dapat membuat individu lebih rentan terhadap efek negatif dari lingkungan yang merugikan. Model kerentanan diferensial mengusulkan bahwa individu bervariasi dalam kepekaan mereka terhadap pengaruh lingkungan. Model ini menyoroti fakta bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua untuk pengasuhan atau pendidikan. Sebaliknya, kita harus menyesuaikan pendekatan kita dengan kebutuhan dan kepekaan unik setiap anak. Memahami kekuatan epigenetik bukan hanya latihan akademis, ini tentang memberdayakan orang tua, pengasuh, dan pendidik dengan pengetahuan dan alat untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Nutrisi optimal sangat penting. Memastikan bahwa wanita hamil memiliki asupan folat yang cukup melalui diet dan suplementasi sangat penting untuk perkembangan otak yang sehat. Memberi anak-anak diet kaya nutrisi yang meningkatkan otak seperti asam lemak omega-3, antioksidan, dan vitamin dan mineral penting mendukung fungsi kognitif yang optimal. Menciptakan lingkungan rumah yang mengasuh dan mendukung, memberi anak-anak alat untuk pengaturan emosi, dan meminimalkan paparan stres kronis dapat mengurangi dampak negatif stres pada otak yang sedang berkembang. Menyadari bahwa setiap anak memiliki kekuatan kepekaan yang unik sangatlah penting dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka terlebih dalam aktivitas yang menantang mereka, mendorong perkembangan otak yang optimal. Bidang epigenetik berkembang pesat. Dengan penemuan baru terus-menerus membentuk kembali pemahaman kita tentang interaksi antara gen dan lingkungan. Proyek intervensi dini Bucharest menunjukkan plastisitas otak yang luar biasa dan kekuatan transformatif dari intervensi dini. Studi tersebut mengikuti anak-anak yang telah dilembagakan di panti asuhan Rumania, di mana mereka mengalami kekurangan dan pengabaian yang ekstrem. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan berkualitas tinggi sebelum usia 2 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam fungsi kognitif, perkembangan bahasa, dan kesejahteraan sosial emosional dibandingkan dengan mereka yang tetap dalam perawatan institusional. Studi hasil kehamilan dan nutrisi Alberta, APRN, menemukan bahwa ibu yang mengonsumsi makanan kaya nutrisi seperti kolin dan vitamin B12 memiliki anak-anak dengan profil epigenetik yang terkait dengan peningkatan fungsi kognitif dan penurunan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Proyek Genom Manusia Prenatal yang inovatif menjelaskan tahap awal perkembangan epigenetik, mengungkapkan bahwa periode prenatal adalah masa perubahan epigenetik yang cepat dengan epigenomic responsif terhadap ibu dan lingkungan. Bidang epigenetik yang sedang berkembang menyimpan janji besar untuk masa depan perkembangan anak-anak dan seterusnya. Intervensi epigenetik yang dipersonalisasi mewakili perubahan paradigma dalam perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Bayangkan masa depan di mana kita dapat mengidentifikasi profil epigenetik unik seseorang, mengungkapkan predisposisi genetik dan kepekaan lingkungan mereka. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan intervensi, seperti rencana nutrisi yang dipersonalisasi, program pendidikan yang ditargetkan, atau bahkan terapi epigenetik untuk mengoptimalkan perkembangan mereka dan mengurangi risiko penyakit mereka. Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa modifikasi epigenetik yang diperoleh selama masa hidup seseorang dapat diturunkan ke generasi mendatang. Pemahaman ini menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi penentu sosial kesehatan dan menciptakan lingkungan yang adil yang mendukung perkembangan optimal untuk semua anak. Penemuan epigenetik telah merevolusi pemahaman kita tentang perkembangan manusia, membongkar perdebatan lama tentang bawaan versus lingkungan, dan mengantar era baru pemberdayaan. 5 tahun pertama kehidupan mewakili jendela peluang kritis saat otak paling rentan terhadap pengaruh lingkungan.
Dengan menciptakan lingkungan yang mengasuh dan memperkaya, kita secara harfiah dapat membentuk ekspresi gen yang terlibat dalam pembelajaran, memori, dan fungsi kognitif, menetapkan panggung untuk pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup. Implikasi dari pengetahuan ini sangat besar. Dengan merangkul kekuatan epigenetik, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita. Masa depan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih impian mereka.